Kali ini kita lanjutkan belajar garis tangan tentang perkawinan yang gagal ataupun perselingkuhan dalam pernikahan. Ada begitu banyak tanda dalam seni rumah tangan yang menunjukkan cinta, pernikahan, bahagia, belum menikah, pemisahan, perceraian, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pembaca harus berhati-hati, harus banyak pertimbangan ataupun lihat garis-garis yang lainnya. Kebanyakan orang percaya bahwa jika di sini ada 2 garis pernikahan itu menandakan 2 kali menikah. Itu tidak selalu benar. Ada juga jika garis pernikahan ini dekat garis jantung, itu pernikahannya remaja atau nikah muda. Itu bisa benar, juga bisa tidak terjadi. Hal-hal yang patut dipertimbangkan adalah memprediksi dengan perkawinan, dilihat juga dari budaya negara orang tersebut. Jadi jangan takut jika ada nanti disebutkan tanda-tanda yang mengarah ke hal buruk dalam perkawinan, karena itu tidak 100% benar, karena situasi dan kondisi yang berbeda di masyarakat. Seperti contohnya jika ada garis yang pendek, kalau dilihat dari depan tidak kelihatan, tapi kalau dilihat dari samping kelihatan. Itu menandakan hubungan yang tidak disetujui oleh salah satu orang tua, sehingga mungkin gagal dalam pernikahan. Untuk melihat sebuah garis yang bagus adalah garis yang jelas, panjang, dan tebal. Itulah garis pernikahan. Jika ada banyak garis yang lain yang pendek-pendek, itu menandakan yang kegagalan dalam hubungan. Bahkan ada garis yang seperti ini, garis yang melengkung sampai menyentuh garis hati. Itu menandakan ada kematian bagi pasangannya atau perceraian juga. Mengenai garis pernikahan, bisa dilihat video saya yang berjudul dengan membaca garis pernikahan. Kali ini kita khusus membahas perselingkuhan dalam pernikahan. Yang pertama adalah jika ada garpu di ujung gini, ada garpu seperti ini ke dalam. Jika garpu ini besar dan jelas, itu menunjukkan perbedaan pendapat dan juga perselingkuhan, sehingga hampir terjadi perceraian. Hal ini tidak selalu benar seperti itu, jadi jangan terlalu takut. Jika ada garis seperti ini bercabang, cabangnya satu turun ke garis hati, bertemu garis hati, maka ini menandakan perselingkuhan. Kemungkinan besar dalam hubungan sedarah. Dalam hal ini perpisahan mungkin saja terjadi. Jika ada garis pernikahan yang bercabang, di garis hati ada garis menarik ke atas memotong cabangnya. Itu juga menandakan memiliki orang ketiga dalam kehidupan rumah tangganya dan bisa menjadi penyebab perpisahan. Jika ada garis paralel berdekatan garis paralel 2. Ini tidak selalu benar-benar terjadi, tapi ini ada banyak juga kejadian. Jadi ini ada hubungannya dengan mantan pacar, mantan istri atau mantan suami. Mungkin ada hubungan rahasia di luar nikah dengan mantan. Ini biasanya kebanyakan terjadi di negara-negara maju, negara barat, Amerika Serikat, Inggris, atau Kanada, atau di negara-negara maju yang lain. Di Indonesia mungkin saja terjadi, tapi tidak terlalu sesuai dengan budaya atau lingkungan tinggal mereka. Jadi tidak selalu terjadi demikian, tapi ada mengarah ke situ. Jika di sosial budaya hal itu dianggap tabu, maka kemungkinan itu bisa tidak terjadi. Selanjutnya, jika di garis nasib ada di garis vertikal yang kecil di dekatnya, ini kemungkinan besar terjadi perselingkuhan. Mungkin di umur 40-an, setelah umur tua.
Tapi tidak selalu, dan karena ini juga bisa berarti sebuah usaha atau bisnis baru di luar dari bisnis yang lainnya. Tapi bisa juga terjadi seperti perselingkuhan dan lainnya. Garis-garis perceraian, indikasi perceraian bisa dilihat di video saya yang lainnya tentang indikasi perceraian di garis tangan. Yang dibaca garis tangan kiri atau tangan kanan, ya. Caranya adalah jika di tangan kiri ada garis yang sama dengan garis tangan kanan, itu menguatkan maknanya. Jika hanya ada di salah satu tangan, itu kekuatannya lemah. Jika ada di tangan kanan saja, itu menandakan hari ini dan kemungkinan di masa depan. Jika hanya ada di tangan kiri saja, itu menandakan di masa lalu. Itu situasi, keadaan di masa lalu, atau rekaman-rekaman yang terjadi yang sudah terjadi. Jika kedua tangan ada garis yang sama, itu indikasinya sangat kuat. Contoh umpamanya di garis tangan kiri, garis nasibnya putus, itu menandakan cobaan-cobaan yang dialami di masa kehidupan dini, seperti umpamanya penyakit ataupun pindah pekerjaan ataupun situasi yang lain yang dapat membuat tekanan-tekanan dalam hidup. Jika di tangan kiri saja, itu menandakan pengaruhnya agak lemah. Tapi jika ada juga di tangan kanan juga putus, itu pengaruhnya lebih kuat. Jadi membaca tangan itu kombinasi keduanya. Memang jika membaca garis tangan, kalau hanya dengan melihat itu kurang lengkap, karena jika ketemu langsung bisa dilihat dari berbagai cara seperti warna, bukit-bukit, bentuk jari, gerak-gerik, dan bahasa tubuh. Jadi adalah kombinasi. Jadi sekian tentang garis tangan perselingkuhan. Untuk yang lainnya bisa cek di video yang sudah di-upload tentang perceraian di garis tangan, ada di video yang lain. Simak sebagai sebuah informasi ataupun hiburan. Jangan terlalu dibawa perasaan, karena situasi dan kondisi kehidupan banyak yang berpengaruh, kelahiran, lingkungan, pendidikan, dan situasi di daerah atau budaya setempat. Jadi tidak bisa disamakan, tidak selalu 100% terjadi apa yang digariskan di telapak tangan. Untuk tidak ketinggalan video-video lainnya, silakan klik subscribe atau klik langganan